Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Anggraini dari kelas 2A Palembang. Nomor induk mahasiswa 06 01138212675. Pada video kali ini saya akan menjelaskan rangkuman apa saja yang sudah saya pelajari pada mata kuliah Pancasila dari bab pertama sampai bab ke-11. Jadi pada rangkuman pertama yaitu bab ke-1, pendahuluan yang berisikan tentang tujuan, manfaat, dan kompetensi dasar dari pendidikan Pancasila. Rangkumannya itu berisi tentang pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi itu bertujuan untuk membentuk suatu karakter warga negara atau mahasiswa-mahasiswi yang memiliki pengetahuan, pemahaman, dan penghayatan tentang ideologi Pancasila itu sendiri sehingga dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari seperti kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diharapkan mampu menghadapi suatu tantangan dari perkembangan zaman yang semakin maju ini. Hal ini ditujukan juga untuk melahirkan lulusan atau generasi-generasi muda yang menjadi kekuatan inti pembangunan dan pemegang estafet kepemimpinan bangsa dalam setiap tingkatan lembaga-lembaga negara, badan-badan negara, atau lembaga-lembaga dan daerah, lembaga infrastruktur politik, lembaga-lembaga bisnis, dan profesi lainnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Pada bab kedua menjelaskan tentang Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Pancasila dalam perspektif sejarah perjuangan bangsa Indonesia ialah cara pandang untuk menilai suatu peristiwa yang melatar belakangi terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri. Dan dasar negaranya yaitu berasaskan pada Pancasila. Pembentukan Pancasila tersebut tidak terlepas dari sejarah kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara ini dari zaman Hindu, Buddha, dan Islam. Mempelajari Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia berarti pada intinya sama dengan menelusuri atau mempelajari rumusan Pancasila sepanjang sejarah bangsa Indonesia dari sebelum kemerdekaan itu sendiri sampai hingga sekarang ini. Pancasila baru mulai dirumuskan pada zaman penjajahan Jepang oleh para pejuang bangsa yang ada dalam BPUPKI atau kita kenal dengan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dan pada bab ketiga menjelaskan tentang Pancasila dan dasar negara. Di dalam bab ini menjelaskan tentang bagaimana dasar pengaturan sistem penyelenggaraan negara, dasar sistem pemerintahan, dan asal-usul hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan berasaskan Pancasila. Menurut ketetapan MPR nomor 3 garis miring MPR garis miring tahun 2000, Pancasila merupakan sumber hukum dasar nasional. Sedangkan Pancasila sebagai pandangan hidup mengandung makna bahwa semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan sila-sila dari Pancasila, dari sila yang pertama hingga sila yang kelima. Pada bab 4, Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia menjelaskan tentang pembagian kekuasaan lembaga tinggi negara, hak dan kewajiban, keadilan sosial, dan lainnya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara. Dalam kedudukan ini, Pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, termasuk dalam sumber tertib hukum di Indonesia. Sehingga, Pancasila merupakan sumber nilai, norma, dan kaidah baik moral maupun hukum di Indonesia itu sendiri. Dan pada bab kelima, Pancasila dan sistem filsafat. Pancasila dikatakan sebagai filsafat dikarenakan Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh para pendahulu kita dahulu, yang kemudian dituangkan dalam suatu sistem yang tepat di mana Pancasila memiliki hakikatnya tersendiri yang terbagi menjadi 5 sesuai dengan kelima sila-sila tersebut yang terdapat dalam Pancasila itu sendiri. Dan pada bab ke-6, Pancasila dan etika politik. Banyak kita bertanya, mengapa Pancasila itu menjadi acuan dalam menilai baik buruknya etika dalam berpolitik di Indonesia itu sendiri, kan? Karena Pancasila ialah panduan insens Indonesia dalam berpolitik, maka di dalamnya terkandung etika-etika berpolitik yang harus dilaksanakan oleh kita. Politik itu sendiri adalah kegiatan untuk menentukan dan melaksanakan tujuan dari suatu negara. Pada bab selanjutnya yaitu bab ke-7, Pancasila dan Ideologi Nasional 1.
pada bab ini menjelaskan beberapa karakteristik atau ciri-ciri suatu ideologi Indonesia itu sendiri. Antara lain, yang pertama, ideologi seringkali muncul dan berkembang dalam situasi yang krisis. Yang kedua, ideologi merupakan pola pemikiran yang sistematis, yaitu urutan. Yang ketiga, ideologi mempunyai ruang lingkup atau jangkauan yang luas, namun beragam. Dan yang keempat, ideologi mencakup beberapa strata pemikiran dan panutan. Karena ideologi itu memiliki fungsi yang banyak dari berbagai pakar yang menjelaskannya, dan kita bisa simpulkan bahwa ideologi itu memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, etika bagi pelaksanaan kekuasaan atau kewenangan negara. Yang kedua, dasar bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang ketiga, asas yang harus ditaati dan dipatuhi dalam pelaksanaan pemerintahan serta hubungan-hubungan antara yang memerintah dengan rakyat yang diperintahnya. Ada beberapa macam ideologi yang berkembang di dunia ini. Yang pertama itu ada ideologi fasisme, liberalisme, dan sosialisme, komunisme, ideologi Islam, dan juga ideologi yang kita anut pada hari ini dan hingga sekarang ini, yaitu ideologi Pancasila. Untuk membandingkan ideologi Pancasila dengan ideologi besar di dunia yang beragam ini, dapat menggunakan tolak ukur dari aspek politik, hukum, ekonomi, agama, pandangan terhadap individu dan masyarakat, dan ciri khasnya tersebut. Pada bab selanjutnya, yaitu bab ke-8, Pancasila sebagai ideologi nasional kedua. Pancasila sebagai ideologi bukan suatu ide atau gagasan yang muncul secara tiba-tiba, tetapi merupakan manifestasi berpikir yang tumbuh dan berkembang berdasarkan sejarah perjalanan panjang bangsa Indonesia dan dinamika yang berkembang di dalamnya. Oleh karena itu, untuk memahami Pancasila sebagai ideologi secara lengkap, utuh, sistematis, pemahaman terhadap latar belakang historis, sosiologis, dan politis terbentuknya suatu negara sangat diperlukan oleh kita sebagai warga negara Indonesia yang baik ini. Hal ini disebabkan nilai-nilai esensial yang terkandung dalam Pancasila secara objektif telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak Indonesia belum berbentuk negara. Dan bab ke-9, Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional dan politik, yaitu Pancasila sebagai paradigma pembangunan dapat diartikan sebagai Pancasila itu sebagai sebuah kerangka pikir, sumber nilai, orientasi dasar, sumber asas, serta arah tujuan dari suatu pembangunan. Oleh karena itu, penggalian terhadap nilai-nilai Pancasila menjadi dasar syarat utama dalam perencanaan program-program pembangunan yang dilakukan terutama di Indonesia ini. Pada arah pembangunan yang saling berkaitan ini dengan pembangunan politik sebagai penjabaran dari misi mewujudkan masyarakat yang demokratis, berlandaskan hukum dan berkeadilan. Dinyatakan bahwa demokratis yang berlandaskan hukum merupakan landasan penting untuk mewujudkan suatu pembangunan Indonesia itu yang maju, mandiri, dan tentunya yang adil. Dan pada bab ke-10, Pancasila sebagai paradigma hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, pada hakikatnya manusia itu tidak cukup hidup hanya sebagai manusia secara fisik biologisnya saja, tetapi harus mampu meningkatkan martabat dan derajatnya sebagai kemanusiaannya. Manusia harus dapat mengembangkan dan memotivasi dirinya sendiri dari tingkat homo menjadi human, atau dari individualistik menjadi humanistik. Nah, oleh karena itu paradigma baru dalam pembangunan nasional haruslah berupa paradigma pembangunan itu yang berkelanjutan. Yang seperti apa yang berkelanjutan? Yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya diselenggarakan dengan cara menghormati hak budaya kelompok-kelompok yang terlibat di dalamnya. Di samping itu, hak negara untuk mengatur kehidupan berbangsa dan hak asasi individu secara berimbang. Dan pada bab yang terakhir, yaitu bab ke-11, Pancasila dan dasar nilai pengembangan ilmu. Jadi,
Pada bab ini menjelaskan yang pertama, pengembangan dasar nilai pengembangan ilmu harus sesuai dengan orientasi pada kelima nilai sila Pancasila yang terkandung. Dan yang kedua, pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu bagi seluruh mahasiswa-mahasiswi adalah untuk mewujudkan apa saja peran Pancasila sebagai aturan-aturan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Dan yang terakhir itu, selain itu, pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia wajib sesuai dengan identitas karakteristik atau ciri-ciri budaya bangsa Indonesia itu sendiri. Bukan budaya luar, dan harus melibatkan seluruh masyarakat secara luas. Baik, sekian video pada kali ini yang menjelaskan rangkuman apa saja yang sudah saya pelajari pada mata kuliah Pancasila dari bab pertama hingga bab akhir. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.